Benar. Nah, yang menarik kan Pak, jadi cerita itu kan pemaknaan bahwa kalau saya ambil bahwa Tuhan tuh berperan dalam bentuk yang berbeda-beda ya Pak. Sampai bentuk tentara awalnya yang pikir kita malaikat mungkin indah, tiba-tiba malaikatnya malah tampaknya menyeramkan dari awal. Leadership is fun. Nah, pemaknaan dalam ya kan, pemaknaan dalam proses hidup Bapak gimana sih Pak dalam peran Tuhan terhadap diri Bapak? Kalau kita ngomong tentang cerita seperti itu. Selama hidup Bapak gimana Pak? Iya. Selama ini Tuhan selalu hadir pada hal-hal yang kita kehendaki sih. Begitu kita pengen lulus dan dikasih lulus, kita merasa Tuhan hadir di situ. Tapi begitu kita dikasih tidak lulus, tidak diterima 2 MPTN, kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Ya kan? Padahal Tuhan hadir dalam bentuk yang padahal Tuhan hadir tapi dalam bentuk yang lain gitu lah. Menuntun kita menjadi tukang mesin ketik. Sebenarnya Tuhan lagi ngajarin, udah lu nggak usah berlama-lama, kuliah komunikasi 5 tahun habis waktu, udah lu kuliah 5 tahun aja, nggak usah bayar semester, lu dapat duit, dapat ilmunya. Ya kan, selama ini Tuhan hadir dalam peristiwa-peristiwa yang kita inginkan, pada kejadian-kejadian yang hanya kita inginkan. Di luar kejadian yang kita tidak ingin, kita tidak pernah melihat Tuhan. Gitu. Setiap kejadian, bila itu baik buat kita, kita menyebutnya anugerah. Entah yang bila itu tidak, yang gagal atau sukses itu kejadian tuh Pak, benar nggak? Iya, semua kejadian. Tapi begitu kejadian tidak sesuai dengan kehendak kita sebutnya ujian, kita sebutnya musibah. Padahal itu kan musibah sama anugerah soal sudut pandang. Sudut pandang kan? Sekarang saya ngelihat bahwa gagalnya saya masuk fakultas komunikasi saat itu, saya bilang sih sebagai sebuah keberhasilan akhirnya ya. Oh iya ya, saya tidak perlu menempuh kuliah selama itu gitu. Sekarang anak buah saya banyak yang dari fakultas ilmu komunikasi, dan saya bisa bercakap-cakap mereka dengan modal ketika saya masih menjadi tukang ketik selama 1 tahun. Mereka belajar 5 tahun, Bapak belajar 1 tahun ya Pak ya? 1 tahun. Skripsi. Iya. Itu kan luar biasa gitu. Nah, itulah kita merasakan Tuhan hadir hanya kalau sesuai dengan keinginan kita. Begitu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita merasakan Tuhan itu meninggalkan kita. Itu nggak sih? Iya. Sudut pandangnya gitu Pak umumnya. Umumnya begitu. Betul. Begitu kita nggak bisa ngedapetin jodoh yang kita harapin, kita bilang nggak berjodoh, nggak bilang Tuhan tidak merestui. Segala yang tidak baik kita alamatkan kepada Tuhan itu. Kalau dalam kitab suci itu ada yang berbunyi sesuatu yang tidak engkau sukai sesungguhnya baik bagimu, tapi terkadang sesuatu yang baik bagimu tidak engkau sukai. Kira-kira begitu Pak. Terlalu dalam kan nih? Kalau terlalu dalam kita mentas saja nih. Taunya setelah sesi ini ternyata banyak yang curhat juga. Pak Agung ada sesi konsultansi nggak? Tinggal ke rumahnya kita Pak ya. Tapi saya pikir tadi apa yang diceritakan Pak Didi gitu ya, itu sebenarnya gambaran banyak orang juga, dan banyak orang yang akhirnya juga galau juga gitu ya. Ini kayaknya kok aku dikasihnya pencobaan terus, ujian terus. Yang tadi saya senang banget istilah itu, sudut pandang yang berbeda gitu. Karena seringkali kita menggunakan sudut pandang kita yang kita pahami, yang kita yakini itu yang udah bener tuh. Padahal ada sudut pandang lain. Dan dengan analogi yang fotografi itu saya senang banget. Kenapa? Bener, kalau ambil angle-nya pas itu jadi indah banget dengan objek yang sama. Jadi pas tadi kasih analogi fotografi, wah ngena banget tuh tadi tuh. Pas banget ya. Pas banget. Oh ya, kalau angle-nya salah nggak jadi indah nih soalnya. Iya. Sayang belum ada fotografer yang bisa mengambil sudut indah dari wajah saya ini. Saya ambil deh kalau gitu ya Pak Dedi ya. Dari belakang aja Pak, dari belakang. Sudut indah dari belakang.
Oke, nah ada Baglisnya ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada. Ini nggak Cuma terasa kalau udah. ngomongin sudut pandang yang indah, saya lihat nih dari sini angle-nya dengan itu Batak di belakang itu luar biasa indahnya, Pak. Jujur Iya, ini itu otentik banget. Jadi kenapa tadi saya lihat gitu ya, itu otentik banget. Jadi ada satu kesatuan antara Pak Didi sama background di belakang gitu. Polanya teduh banget. Jadi ini juga masalah sudut pandang. Ini adalah satu-satunya sisaan dari rumah kami di kampung dulu tuh begini. Gitu. Jadi orang lain mungkin tidak bisa melihat keindahannya gitu, tapi saya karena punya ikatan emosional dengan bata-bata seperti ini, jadi ada keindahannya. Ketika orang kampung lihat begini, rumah kok nggak dicat, nggak disemen, Nggak diaci semen tadi. tapi kok nggak disemen, pandang. Tapi saya ya tahu, nyatanya Kristen bisa melihat sisi lumayan ada sisi keindahannya. Lebih indah backgroundnya daripada orangnya. Malah saya tadi mau tanya, Pak beli di mana itu batanya? Lebih indah backgroundnya daripada orang. Saya tuh nggak tahu ya Pak ya. Saya selalu melihat orang tuh selalu cantik dan ganteng gitu. Nah, lu tumben banget tuh Pak, ada yang nguji. Enggak, bener. Tapi ada yang muji cantik, bilang gue cantik. Ganteng Pak, kan saya bilang cantik dan ganteng gitu. Karena masing-masing tuh ya. Pas ngomong ganteng tadi buffering. Iya, ditutup tuh sama Mas Agung tuh. Jadi gitu, masing-masing orang cantik dan ganteng, indah gitu. Buat saya sih semuanya kelihatan indah, cuma beda-beda gitu. Bahkan yang asimetris pun indah gitu. Itu mungkin karena kebiasaan diracuni oleh bapak saya dulu ya. Itu selalu indah gitu, tergantung lo liatnya gimana katanya. Benar. Iya, saya pernah nulis begini. Kalau semua itu kan sudut pandang dari sudut pandang idealisme kita terhadap wajah itu seperti yang kita lihat di iklan-iklan, di majalah-majalah, gitu kan. Ukuran-ukuran kita dari kecil dipatok seperti itu gitu, sehingga ketika ada sesuatu yang lain yang tidak memenuhi kriteria itu, kita bilangnya nggak indah, bagus itu. Kayak saya gitu. Saya ini kalau dipikir-pikir, orang itu kan sebenarnya wajahnya agak lumayan. Cuma kan jarang ada yang mau mikirin. Kalau lagi gila begini nih, luar biasa. Pak, itu saya seneng banget istilah rasa. Jangan dipikirin Pak, tapi dirasakan gitu. Oke, nggak berasa loh, udah mau selesai waktunya. Iya nih, waduh luar biasa nih kalau Pak Dede begini. Nah, Pak, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira kan ini kan dari pemirsa ini kan sebenarnya konsepnya tentang kepemimpinan. Nah, bagi Bapak pesan-pesan buat kaum muda nih, anak-anak muda yang selama Bapak kenal, pesan-pesannya apa sih Pak dalam kehidupan, dalam memimpin sesuatu? Atau apa yang Bapak pesan untuk buat anak-anak muda dalam sebagai calon pemimpin, Pak? Kira-kira apa, Pak? Monggo, pesannya apa? Pertama, kesuksesan. Satu aja sih pesan saya. Ya. Kesuksesan dan keberhasilan itu diawali dari kesuksesan kita memimpin diri sendiri sih, Pak. Begitu lama tuh kita dipimpin sama hal-hal di luar kita. Ketika kita memilih sekolah misalnya, kita dipimpin sama kesuksesan orang terdahulu. Wah, ini sekolah di stan sukses nih. Akhirnya cita-cita kita dipimpin sama orang lain kan. Ketika kita mau bekerja pun kita dipimpin sama keinginan-keinginan orang tua. Wah, menjadi pegawai negeri itu lebih aman, lebih safe, punya pensiun, punya gaji ke-13, punya jatah beras. Ya kan? Sehingga kita gagal memimpin diri kita sendiri. Kita lupa siapa kita lupa apa bakat kita dan keinginan kita gitu. Sehingga kita tidak pernah punya cita-cita gitu. Itu kelihatannya normatif, tapi sebenarnya menurut saya itu basic banget sih. Basic banget gitu. Ketika jangan berpikir untuk memimpin orang lain sebelum kita bisa memimpin diri sendiri. Itu lebih sulit gitu. Karena kalau yang dipimpin diri sendiri itu
Mau males ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan. Mau males, mau rajin ya kita sendiri yang memimpin, gitu kan. Mau berhasil atau sukses kita sendiri yang memimpin. Gitu. Nah, orang-orang yang tercatat sebagai berhasil sebagai pemimpin itu mereka yang sudah berhasil memimpin dirinya sendiri sih Pak. Gitu. Oke. Apalagi Pak? Dan itu? Selain itu disiplin sama kepemimpinan gitu. Kalau diri kita memimpin kita ke satu arah, disiplin, fokus, kalau dalam bahasa ininya yang agak religius istiqomah gitu. Sopo sing tekun bakal tekan. Ya. Itu bahasa Jawanya gitu. Sing tekun bakal tekan, gitu kan. Pengen bisa tekan, ya ojo beti karo tekanan, gitu. Kalau sedikit-sedikit merasa tertekan, sedikit-sedikit semua dilihat sebagai tekanan, nggak akan sampai. Gitu. Satu kata beda intonasi, maknanya beda ya. Itulah namanya kehebatan kata-kata, Pak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Romo Dedi nih, luar biasa nih. Nggak terasa sudah hampir 1 jam. Wah, nggak berasa tuh Pak. Wah, ini saking ngobrol-ngobrol luar biasa nih. Nah, saya dapat adalah yang saya coba tangkap ada 3 nih pada diskusi ini. Yang pertama tentang sudut pandang positif. Artinya setiap kejadian situasi tertentu, entah mungkin yang mengenakan atau yang tidak mengenakan, ternyata tergantung kita dalam merespon sudut pandang kita. Ternyata kalau sudut pandangnya positif dalam mengenakan dan tidak enak pun, itu bisa menjadi hal-hal yang bisa produktif. Itu poin pertama. Yang kedua, ternyata dalam memimpin yang paling utama saya tangkap adalah memimpin diri sendiri. Nah, itu yang menurut tadi dari hasil diskusi itu paling berat. Kalau sudah melewati itu, maka kita pun bisa akan memimpin orang lain. Yang terakhir, yang gak kalah penting adalah istiqomah. Luar biasa. Tepuk tangan lagi buat Romo Dedi nih. Oke. Istiqomah itu setia pada satu jalan, Pak. Setia pada satu jalan. Kalau setia pada satu istri, itu istri koma. Aduh. Pak Dedi, Romo Dedi, terima kasih banyak nih hari ini, luar biasa. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat buat kita-kita, baik dalam perjalanan hidup Romo. Kira mau bilang buat kita-kita yang masih muda. Biar semangat terus ya. Soalnya kalau orang-orang periklanan kan biasanya anak muda semua ya Pak. Yo, Pak Dedi masih muda juga loh, Mas. Iyalah, masih lah. Masih. Itu. Kita masih muda. Masih dan muda. merasa muda gitu. Berjiwa muda terus. Berjiwa muda, benar. Oke, itu aja dulu sementara. Terima kasih Mbak Christine juga atas segala kita temenin. Mbak Christine selalu menemani kita. Kemudian Pak Dedi, terima kasih juga. Sekali lagi terima kasih. Kemudian pemirsa, terima kasih sudah melihat video ini. Semoga teman-teman Good Leader bisa bermanfaat. Nah, tagline-nya gini Pak, kalau saya bilang leadership is fun, kasih jempol gitu ya Pak ya? Ya. Leadership is fun. Oke, terima kasih Pak. Matur nuwun Pak. Sun, Mbak Christine, terima kasih. Yo. Oke, selamat sore.